Halo semuanya, selamat datang di part pertama dari Spellkey Tutorial. Jadi pada part sebelumnya atau part 0 kita udah selesai project setup dan kita sudah men-setup si layout komponen dan kita sudah membuat route atau root dan kita sudah membuat beberapa styling juga dari kopasan si CSS-nya. Nah, aku bakal mau nge-review lagi apa aja yang kita udah pelajarin di part sebelumnya. Jadi kita udah belajar StyleKit route-nya. Jadi buat sebuah halaman kita bakal buat bla 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 .svelte di dalam source/routes. Lalu misalnya kita bikin foot.svelte di dalam source route misalnya bakal ada /foot rute automatically. Berarti secara otomatis bakal ada /foot. Lalu special route itu ada underscore layout.svelte itu untuk membuat suatu layout yang bisa sama di semua halaman. Lalu si slot ini bakal si index.svelte ini bakal pakai si slot ini buat diinjek. Jadi si ini bakal sama, cuma slotnya bakal beda di setiap halaman. Lalu svelte head itu buat masukin title ke dalam svelte page-nya. Dan kita karena masuk ke part yang pertama, kita bakal membuat halaman foot. Sekaligus kita akan belajar beberapa konsep seperti svelte components dan svelte stores. Jadi gak usah lama lagi, langsung aja kita ke kode. Jadi pertama-tama buat si foot.svelte kita bakal ngekode beberapa hal yang pasti diperlukan. Yang pertama itu title-nya kita bikin jadi favorite foot. Lalu kita bikin sebuah development class-nya dari 3 yang aku bikin buat ngesimulasiin grid. Nah, habis itu aku pengen buat sebuah komponen yang representasiin sebuah food lah, sebuah makanan. Misalnya namanya aku kasih class card. Ini diikutin aja. Soalnya aku udah bikin si CSS-nya itu, stylingnya. Image source-nya misalnya aku coba cari deh. Sorry, close dulu. Coba cari shawarma. Gambar. Kita coba open image new tab. Copy image address. Source-nya ini. Out-nya adalah shawarma. Habis itu ini adalah class-nya card image. Habis itu di sini ada div class card title. Misalnya shawarma. Itu ada div lagi namanya card text. Ini aku kasih lorem deh. Lalu untuk teksnya aku bakal bikin sebuah button group. Terus misalnya ada tagnya button kelas sama dengan button. Terus ini food. Habis itu apa ya, shawarma tuh daging gitu. Di save. Itu kita bisa lihat di /food. Nah, ini udah langsung ada desainnya. Ya kalian gak usah ribet-ribet edit CSS lagi ya. Oke. Setelah ngebikin si komponen ini, si card ini, biar kita bisa nambahin atau ngurangin food, kita berarti harus bikin semacam yang namanya looping gitu kan. Looping ke sebuah array yang merepresentasikan si food ini. Jadi kita bikin variabel dulu namanya food misalnya. Let foods titik koma. Nah, habis itu karena di sini si food ini kan tipenya kalau misalnya kita hover itu any kan. Biar si food ini tipenya enggak any, biar kita bisa kayak ada suggestion dari si Visual Studio Code, kita harus nyatain si tipe dari foods ini. Oleh karena itu kita bikin
folder baru namanya types di source. Habis itu kita bikin index.d.ts. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kalian lakuin di proyek yang menggunakan TypeScript. Hampir semuanya tuh udah otomatis nge-recognize, misalnya kalian ada source, types, itu kemungkinan bakal ada index.d.ts, dan ini tuh buat nyimpen tipe-tipe aplikasi kalian. Dan buat tipe aplikasi ini kita bisa lihat di yang repository GitHub, nanti bakal aku taruh di description juga, di types.ts. Nah, ini tinggal bisa di copy paste aja. Dan buat ngejelasin sebentar, ini tuh artinya kayak ada tipe food. Food itu ada punya ID, punya title, nama dari food itu, punya text yang ini, food sama daging ini, description yang lerem ini, dan image URL buat nge-render image-nya. Oke, jadi kita save. Terus untuk make tipe food ini, si scriptnya ini harus kita ganti jadi pakai TypeScript. Jadi di food.svelte kita kasih script lang sama dengan ts, biar kita bisa pakai TypeScript. Terus kita deklarasiin let food (2) food array sama dengan empty array kayak gini. Di save. Kalau nggak ada apa-apa berarti nggak error. Oke, nggak ada apa-apa. Nah, setelah itu kita bisa ngeloop nih. Di dalam Svelte ada konsep namanya looping, yaitu mirip dengan React dan Vue. Kayak kita ngeloop dari sebuah variabel yang kita deklarasiin, terus untuk setiap variabelnya kita bikin kayak sebuah komponen gitu kan, kayak bikin sebuah komponen misalnya card yang ini gitu. Jadi buat di Svelte sintaksnya rada unik ya. Jadi kalian kurung kurawal buka kayak gini, hashtag each, habis itu foods as food misalnya, terus habis itu /each kalau nggak salah. Nah, jadi si ini dia tuh bakal kayak nge-loop si foods, dan si food ini sebagai variabelnya kita bisa gunain nih. Misalnya kayak aku bikin asal juga deh, misalnya namanya ini ada ID seafood sini ada satu makanan, ID-nya 0, title shawarma, image URL-nya ini, habis itu description-nya ya ini, dan terakhir teksnya adalah haha hehe gitu aja deh. Nah, kita bisa looping di sini, misalnya kita pengen bikin paragraf the food is, terus buat ngakses suatu variabel kita tuh bakal kurung buka food.title misalnya. Jadi dia bakal ngakses si title-nya ini, terus with image URL misalnya food.image URL gitu. Save. Terus kita bisa lihat lagi. Nah, ini udah ada nih. Berarti si loopingnya ini sukses. Nah, kita bisa lakuin hal yang sama dengan menggunakan si card yang udah kita buat ini. Bisa kita cut, Ctrl X, terus kita paste di sini. Cuma daripada kita bikin jadi hardcode gini, kita jadiin food.image URL, food.title, food.description, dan untuk yang ini kita bakal ngeloop lagi buat si teksnya, karena teksnya adalah bentuknya sebuah array each ini, dan ini kalau di enter bakal langsung auto keluar ya, soalnya aku pakai extension yang tadi each food.text kok nggak keluar ya, as food as tag ini. Text oke, udah keluar. Kita render tagnya, kita save, terus bakal kelihatan di sini harusnya.
Oke. Nah, ini udah kelihatan. Berarti kalau kita tambahin satu lagi misalnya yang ID-nya beda, namanya Syalalala 2. Oke, ya udah bisa. Nah, jadi begitu cara kalian looping di Svelte. Nah, kemudian kita pengen bikin supaya kalau kayak gini tuh kelihatannya kayak jorok gitu kan. Mungkin kalau kita punya beberapa daerah, beberapa tempat kita mau pakai si card ini, misalnya kayak favorite food, kita pengen gunain lagi nanti di pas kita ngelihat apa ya, pas kita ngelihat favorite recipe gitu, favorite recipe, kita bisa ngeliat favorite food juga, kita pengen bisa langsung pakai komponen ini kan. Kita bisa aja sih sebenarnya nge-copy paste, tapi kan nggak efektif. Jadi untuk karena itu kita bisa ganti si elemen ini jadi sebuah komponen. Pertama aku bikin folder components. Nah, habis itu aku copy si cardnya ini, lalu aku bikin namanya foodcard.svelte dan aku paste di sini. Habis itu di atasnya aku bikin script. Nah, si foodcard.svelte ini dia tuh bisa nerima sebuah argumen yang bernama food kan. Makanya cara nerima argumen di Svelte adalah export let food, kita kasih tipenya food gitu. Jangan lupa langnya sama dengan TypeScript. Jadi apa yang dia lakuin di sini itu, dia ini adalah komponennya dia, dan si script yang di atasnya ini dia bakal ngebuat si komponen food card ini bisa nerima sebuah food, dan si food ini bisa dipakai buat di komponen ini. Habis itu ini bisa kita ganti refactor kodenya jadi food card. Habis itu kalau di Svelte kayak udah substituin argumen itu food sama dengan food gini. Nah, terus di save. Nah, pas di save gara-gara aku pakai prettier, notice kalau tadi yang dari food sama dengan food bakal berubah jadi cuma kayak gini doang. Ini emang salah satu fitur Svelte biar kayak mempermudah sintaks gitu. Kalau di React kan kayak nggak bisa kayak gini kan. Enaknya kalau di Svelte bisa langsung lebih cepat gini. Nah, tapi bakal ada problem gara-gara aku pakai auto import. Aku ngimportnya tuh dari malah si VS Code-nya tuh import dari source komponen foodcard.svelte. Nah, ini aku nggak tahu gara-gara konfigurasi ku salah atau apa. Tapi biasanya cara aku nge-solve si problem ini adalah buka tsconfig.json, terus path-nya dihapus dua ini, lalu tambahin path add slash bintang tik 2 source slash bintang. Ini artinya, oh ya, lupa array-nya. Jangan lupa pakai array-nya. Terus ini tuh artinya kayak kita pengen bikin, misalnya ada kita ngimport sesuatu komponen, ibaratnya misalnya import komponen foodcard from add slash bla bla bla. Yang CSS-nya ini nanti pas build time-nya bakal diganti jadi source slide bla bla bla, tapi source-nya itu dilihat dari si folder yang ini, folder yang awal gitu. Jadi dari si add bakal diubah jadi source. Intinya mah begitu. Nah, setelah setup yang ini, tapi jangan lupa juga buat nge-update konfigurasi si Svelte-nya juga. Jadi setelah itu ke svelte.config.js. Habis itu tambahin beberapa line code. Lihat di GitHub-nya juga. Tutorial, terus Svelte config. Ini nggak harus yang dihafalin gitu ya. Soalnya kan bisa ngeliat di internet juga. Jadi line yang fight resolve alias add diganti jadi source ini penting ya. Terus jangan lupa import
resolve from path. Oke, tadi gara-gara ada error di fungsi resolve dia nggak quit, tapi kita bisa start lagi aplikasinya. Dan ada error. Oke, kayaknya masih itu dah. Masih source, kita akan jadi add di sini. Kita coba run lagi. Oke, udah bisa akhirnya. Refresh. Sip. Udah keganti juga. Terus aku notice di yang foot.svelte ini kayaknya title-nya masih ini. Ditambahin lagi svelte head. Title favorite foot. Oke, mantap. Nah, setelah belajar dari svelte komponen dengan kayak nge-declare komponen property pakai export tadi, terus kayak pakai import komponen from sama pakai komponen name-nya buat pakai komponennya, kita bakal belajar tentang si store itu sendiri. Nah, jadi apa itu svelte store? Jadi store adalah cara untuk menyimpan suatu variabel yang bisa dipakai di beberapa tempat. Seperti contohnya kalau kalian punya sebuah aplikasi e-commerce yang ada keranjangnya, misalnya kalian nggak pakai state, berarti pas pindah halaman bisa aja kayak hilang gitu kan. Tapi misalnya kita pakai store gitu, si state-nya itu nggak bakal hilang walaupun kita pindah halaman. Jadi contohnya misalnya si favorit yang food ini, kita pengen bikin supaya bisa diakses di banyak tempat, kita harus masukin di sebuah store. Cara bikin store adalah kita buat dulu foldernya store. BTW nggak harus bikin folder store, cuma lebih enak aja sih jadinya. Store terus bikin yang namanya food.ts soalnya. Habis itu di food.ts ini kita nge-import writable dari svelte store. Habis itu const foods sama dengan writable. Langsung tutup. Habis itu value awalnya adalah kotak ini. Habis itu kita ekspor. Nah, jadi apa yang kode ini lakuin adalah dia bakal ngebuat sebuah state yang bisa dipakai di banyak komponen. Dan si state ini itu ada initial value-nya adalah array kosong. Lalu untuk nambahin tipe di TypeScript-nya, kita tambahin seperti ini. Jadi artinya si state ini itu isinya adalah food array gitu. Oke, misalnya di save. Habis itu kita bakal nulis beberapa fungsi juga. Namanya add food sama export const remove food. Kalau add food berarti kita nerima argumen food. Dan cara biar kita bisa nge-update state-nya adalah foods.update. Habis itu ada callback function. Dan kita return food. Callback function-nya ini bakal nerima argumen food yang sebelum-sebelumnya. Habis itu kita bakal return old food sama food. Dan di part ini juga sama dengan React, dia ada konsep dari immutability dari state itu sendiri. Jadi kalau mau buat nge-update, kalian harus bikin sintaknya seperti ini. Nggak bisa kayak old food kan food yang saat ini ya. Old food.push gitu. Itu nggak bisa. Jadi harus kita tiap kali mau ada state perubahan, kita harus return lagi. Misalnya state-nya berupa array, return old food sama food. Kalau state-nya kayak string biasa, kayak misalnya const food sama dengan writable string kayak gini, nanti itu tinggal food.update dalam kurung ini juga food ya, variabelnya food2 deh, food2.update. Misalnya aku gak peduli sama variabel sebelumnya apa, tapi aku pengen return kayak gini.
ini bisa. Jadi tinggal kayak return sini. Tapi kalau misalnya array dia khusus kayak gitu. Kalau buat remove food, kita terima food ID. Itu ada sebuah number. Lalu foods.update juga. Old foods. Kita bakal return si old foodsnya ini kita filter. Dimana fungsi filter ini bakal food ID tidak sama dengan ID food juga. Food.id. Jadi si fungsi ini bakal kayak nge-update gitu. Dia bakal ngefilter buat food sebelumnya. Dia bakal ngehapus semuanya yang food ID-nya sama dengan yang mau di delete. Terus ini jangan lupa return ya. Save kayak gini. Terus kita coba balik yang ke food.svelte. Dan mungkin bisa bikin tombol delete di si card ini ya, biar kita bisa melihat in action. Buat itu kita bakal ke foodcard.svelte, balik lagi. Habis itu, oh ya, untuk shortcut biar kalian bisa cepat ngedevelop tuh pakai Ctrl P. Ini bakal bisa nge-browse dari file-file yang kalian udah pernah buka sebelumnya dalam satu proyek ini. Import remove food from @stores store-food. Kayaknya ini store saja deh, soalnya ada banyak store nanti, bisa jadi. Terus kita bikin sebuah button yang namanya button, class-nya sama dengan card, delete button, dan button. Habis itu on click. Nah, fungsi on click ini tadi kasih kurung terawal aja. Dan kalau sebelum-sebelumnya, kalau on click kan biasanya ada function name-nya gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kita bisa juga kayak bikin anonymous function juga. Jadi langsung remove food dalam kurung food.id. Jadi food yang saat ini kita remove, food yang si komponen ini. Itu X ini. Save. Dan kita bisa lihat ada tombol X-nya ini, misalnya diklik, nggak bakal terjadi apa-apa. Soalnya si food.svelte ini sendiri dia masih dari bukan dari store ya, si foodnya ini. Makanya buat ngubah sintaks yang ini, kita harus ngeganti si foodnya ini biar nerima store. Caranya adalah kita bikin si food.svelte import foods from @stores/food. Jadi kita ngimport si foodnya itu, habis itu kita bikin each loopnya dari yang foods ini kita delete dulu aja biar enggak error. Diganti jadi $food. Jadi shortcut buat ngedapetin value dari sebuah store itu pakai $. Misalnya di save, oke, dia bakal hilang. Soalnya food yang awalnya tuh kosong. Biar ada value-nya, diambil 1 di sini misalnya. Terus save. Ganti jadi $. Di save, terus kita coba ke food.ts. Bikin ulang kayak gini. Terus di save, ini diasalin aja kalau tadi nggak dapet. Nah, oke. Ini satu shawarma yang kita punya ya. Kita tes yang jilat buttonnya, oke, berhasil. Ini jilat buttonnya tuh udah bisa ngehapus dari state-nya itu. Nah, tes selanjutnya adalah kita bisa ngebuat si favorite foodnya ini. Maka aku bikin folder food di routes food, habis itu create.svelte. Nah, kalau misalnya dalam rute itu ada
food lagi misalnya. Ini dia bakal jadi /food/create jadinya. Jadi dia bakal nama dari foldernya terus nama dari ini ya. Kalau misalnya kalian pernah pakai Next.js sama Nux.js harusnya familiar. Habis itu dalam create.field ini bakal dibikin si itemnya itu sendiri. Caranya kita bikin script yang sama dengan ts. Ini kita diamin dulu. Habis itu kita bikin field head. Kita kasih title-nya create food. Itu h1 create food. Habis itu kita bikin form label for title. Habis itu kita bikin input ID-nya title, name-nya title. Habis itu nah terus ini bakal kita copy paste ke beberapa tempat. Jadi ada title, ini description, terus ini ada ID-nya jadinya description juga. Habis itu ini Ctrl D buat nge-select semua yang setelahnya. Jadi kalian select yang title, Ctrl D, Ctrl D. Terus ganti jadi text. Sini ganti jadi tag gede aja. Ctrl D. Image underscore URL. Tapi yang ini jadinya image URL. Gitu. Terus kayaknya terakhir nggak usah. Habis itu enter, kita bikin buat action button ya. Sama dengan button group. Begitu button. Jangan lupa kasih tab sama dengan button. Biar karena ini sebuah form nanti dikira semua button yang nggak ada tabnya itu buat nge-submit ya. Jadi jangan lupa class button. Habis itu ini create. Ctrl C, Ctrl V. Ini namanya reset. Tabnya jadinya reset. Lalu yang terakhir, aku pengen button yang redirect ke halaman food. Namanya cancel. Tabnya juga button. Arraynya sama dengan /food. Gitu. Sip. Pas kita balik lagi ke sini, /food create. Oke, udah ada halamannya. Jadi kira-kira kayak gini. Nah, kalau buat yang si reset ini, misalnya kalian button type reset, dia bakal langsung ngehapus semua value yang sebelumnya ada. Jadi ini fungsionalitas yang itulah, ngebantu banget. Nah, selanjutnya kita pengen bikin si favorite food ini bisa nge-link ke yang create food ini kan. Makanya di food.field ini di update juga biar ada buttonnya. Button class-nya sama dengan FAB. Ini ikutin aja, aku udah bikin CSS-nya. Terus ada anchor tag, href-nya ke /food/create. Save. Oke, dia udah nongol. Misalnya diklik dia bakal ke head food, klik cancel dia bakal balik lagi. Oke, sekarang kita masuk ke cara ngebuat si foodnya itu sendiri. Jadi pertama kita bikin, ini salah file. Nah di sini create.field kita bikin beberapa variabel yang representasiin masing-masing itemnya gitu. Jadi ada masing-masing input value. Jadi ada title dari sebuah food. Terus description dari sebuah food. Text dari sebuah food. Visual dari sebuah food. Oke, setelah itu kita save.
Nah, setelah itu kita pengen bikin supaya misalnya si input ini update, si variabel ini juga ke update. Caranya kalau di Svelte adalah pakai namanya bind. Jadi bind value. Bukan itu di sini, di input. Bind value is title. Copy aja. Description. Habis itu text. Nah, untuk teks untuk sekarang walaupun dia string array akhir-akhirnya, tapi untuk sekarang diganti jadi string biasa aja. Nanti bakal diproses. Lanjut, terus yang ini terakhir image URL. Oke, misalnya di save. Terus kita bikin fungsi setelah itu buat nge-create buttonnya dulu. Atau enggak kita bikin fungsi buat ngeliat dulu deh variabelnya nanti isinya apa aja. Config sama dengan add food gitu misalnya. Atau misalnya create food biar enggak kelas namanya. Const create food, kita bikin fungsi sama dengan ini. Lalu let console.log dulu aja. Misalnya variabel-variabelnya title, description, text, image URL gitu. Save. Terus misalnya kita ke inspect element, klik kanan inspect, terus ke console. Kita misalnya title-nya kita tambahin gini, klik create. Nah, dia bakal udah ngeprint si itemnya ini. Sementara kalau kita nggak pakai bind value, misalnya pakai ini, yang title-nya dihapus, mau title-nya kita tulis apapun, nanti title-nya bakal jadi kosong atau undefined. Makanya si bind value ini digunain buat manage si state-nya dari suatu input. Kemudian si create food ini bakal bikin food sama dengan title, description. Ini kasih tipe food aja deh biar aman. Food text titik 2 text.split, kita split di koma, terus image URL. Makanya ini biar lebih enak kita jadi create food args deh. Jadi ini argumen buat nge-create suatu food. Habis itu kita ganti yang si add food-nya di sini. Biar kalau misalnya kita pakai food yang dari ini, kita nge-create-nya dari food yang dari argumen. Itu kan berarti kita harus nge-provide ID-nya ya setiap kali itu. Nah, yang dipengenin tuh kalau bisa si ID-nya itu di-generate pasti nge-add food-nya. Jadi ID-nya nggak usah ditambahin sebagai parameter. Makanya aku bikin kayak type namanya create food args. Jadi ini argumen buat ngebikin sebuah food yang itu sebenarnya dia kayak tipe food cuma nggak ada ID-nya. Nah, kemudian si food.update ini bakal diganti. Jadi ada food ID, jadinya sekarang sama dengan old foods ke old foods.length -1.id. Kalau misalnya dia old foods.length-nya sama dengan undefined atau dia lagi nggak ada item, berarti paling bikin ternary operator. Misalnya dia emang ada seafoodnya .id plus 1, else kita bakal bikin ID dia jadi 0, berarti dia item pertama. Habis itu kita bikinnya jadinya si ini .food operator ID-nya itu food ID. Oke, di save, balik lagi ke create.svelte. Kita baru add food dalam kurung food. Oke, coba kita save sini ya. Terus coba misalnya kita bikin food. Apa ya? Burger, description-nya
burger enak lebih enak dari burger Kong. Teksnya enak, lezat, gurih. Di situ image URL-nya, coba cari burger. Open image new tab, copy image address, sini, terus klik create. Nah, buat sekarang nggak bakal kelihatan apa-apa, soalnya kita nggak kasih alert atau notifikasi gitu ya. Tapi misalnya kita balik lagi ke favorite food, dia sebenarnya udah nge-update. Udah ada si burger yang kita barusan tambahin. Nah, selain itu di Svelte juga ada fungsionalitas yang namanya GoTo. Bukan Gojek Tokopedia ya, tapi dia bisa nge-redirect ke suatu halaman gitu tapi tanpa reroute. Jadi GoTo misalnya /food gitu. Jadi setelah dia ngebuat foodnya, dia bakal balik lagi ke /food. Kita bikin misalnya hotdog enak, lezat, gurih, teksnya hotdog fast food, dan image URL-nya kita coba cari. Image address di sini create. Nah, dia bakal langsung redirect dan ya seperti itu. Dan kita bisa ngedelete seenak jidat kita. Dan ya segitu aja sebenarnya buat section yang kali ini. Dan aku baru nyadar yang seafood card ini kayaknya bukan card image tapi card image. Coba di save. Oh, oke, card image bener. Nggak jadi. Oke, jadi segitu aja sebenarnya buat part yang kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan lupa leave di comment section dan sampai ketemu di part selanjutnya.